Bapak Ibu rahimahullah, di Ramadan ini memiliki sejarah. Sejarah awal pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita ketemu lagi di Nunduk, Nunggu Beduk, Magnet Rezeki. Dan hari ini kita akan bahas tentang Ramadan. Pastinya kita di bulan suci Ramadan ini, di waktu-waktu mustajabah, kita mendekati waktu kita berbuka, ada waktu mustajab untuk kita berdoa, sembari kita belajar tentang ilmu-ilmu tentang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, di Ramadan ini memiliki sejarah. Sejarah awal pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan itu ada di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Disitulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Dan diceritakan Rasulullah ketika meninggal beliau puasa sebanyak 9 kali. Nah, di saat itu sejarah puasa ini memiliki beberapa level. Jadi tidak langsung puasa seperti yang kita lakukan hari ini, maka puasa saat itu ada beberapa level. Level pertama adalah yang disebut para ulama sebagai marhalatul ula, yaitu di pertama kalinya puasa itu dalam surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan adapun orang-orang yang merasa berat, tidak mudah untuk melaksanakan puasanya, maka dia mudah tuh tinggal fidyah pada orang yang miskin. Maka kalau misalkan kita saat itu, ini di fase awal pastinya, ketika kita merasakan kayak udah lapar ya, kok musim panasnya luar biasa, maka kita boleh beli ke warung Tegal, warteg gitu kan, atau mungkin beli nasi padang atau beli es gitu. Tapi nggak beli satu, harus beli dua. Satu untuk dirinya minum atau makan, dan satu lagi untuk fidyahnya diberikan pada orang miskin. Dan saat itu berbentuk ikhtiari, boleh milih. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Dan ini adalah masa-masa fase awal ketika Rasulullah diperintahkan oleh para sahabatnya juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan ini kebijaksanaan juga di antara kebiasaan orang tua dulu kita ketika kita masih kecil, kita mengenal ada puasa beduk kan. Masya Allah, saya dulu belajar dari orang tua saya tentang puasa beduk. Ketika selesai dari Libya baru nyadar, oh ternyata puasa beduk itu nggak ada. Puasa beduk itu kan kalau zuhur kita boleh makan dung. Makan tuh. Karena kami orang Jawa biasanya bukan adzan sebagai kode. Kodenya adalah beduk dung gitu kan. Nah, di situ kita boleh makan. Ternyata ketika gede baru dipelajarin ternyata puasa setengah hari atau puasa zuhur itu tidak ada. Tapi untuk apa? Agar anak-anak itu terbiasa dahulu. Dan ini juga dipraktekkan oleh Allah SWT ketika mendidik para sahabat. Puasa pertama kalinya pasti nggak mudah karena belum terbiasa. Maka para sahabat boleh, kalau nggak kuat ya sudah bayar fidyah. Dosa? Nggak dosa saat itu. Tapi ketika kuat menyelesaikan puasanya itu jauh lebih baik. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Nah, dan ini pun diambil di dalam metodologi dakwah para orang tua kita gitu kan, mengenalkan dengan puasa beduk gitu kan, untuk anak-anak yang belum balik, baru pertama kali mau belajar puasa, maka nggak apa-apa deh. Ntar pas dengar azan dengar beduk dung boleh makan. Nanti asar dung lagi, pas azan boleh makan. Maghrib makan lagi gitu ya. Tetapi secara syarat tidak ada. Ini hanya untuk pembiasaan agar anak-anak itu nanti belajar menikmatin puasanya. Nggak mungkin dong kita langsung memberikan beban atau misalkan memberikan kewajiban yang langsung tidak ringan bagi mereka. Maka boleh tuh fase-fase. Dan ini pun diajarkan di dalam Islam, yaitu dalam surat Al-Baqarah 184. Dan ini hanya sejarah ya, dan tidak boleh misalkan, oh saya ikut dong Al-Baqarah 184 gitu kan, terus bayar fidyah. Fidyah masih berjalan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah sangat sepuh, dia nggak mudah lagi untuk puasa. Tapi kalau masih strong, masih muda, ya wajib puasa lengkap. Ini di marhalah pertama. Marhalah kedua adalah ketika itu puasanya sama dengan puasa kita. Tetapi idza aftara ahadum innama yahillu lahu al-aklu wasyarab wal jima' ila salat isya. Boleh makan dan minum berhubungan suami istri boleh sampai kapan? Sampai waktu salat isya. Sampai salat isya lebih tepatnya. Jadi kalau salat isya dimundurin, maka itu masih boleh makan dan minum. Atau auyanamu qabla dzalik, atau tidur sebelum salat isya. Jadi berbukanya sama waktu maghrib, tetapi nanti sahur atau
mulai imsaknya ada kapan? Ketika sudah sholat isya atau sudah tidur sebelum itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, juga bisa dilihat dalam Udzur Zadul Ma'ad, dalam Zadul Ma'ad dan Tafsir Ibnu Katsir, kisah tentang kisah ini. Nah, kisahnya saat itu ada seorang sahabat, ini menarik alhamdulillah, dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan dalam sahihnya, An Bara' bin Azib, dari sahabat Bara' bin Azib, belum menceritakan suatu ketika ke zaman itu ada seorang sahabat namanya Aba Qais Sirmah. Aba Qais ini itu pekerja, belum pekerja keras gitu ya. Pulang ke rumahnya, ketika sampai rumah bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'am, punya makanan kah?" gitu. Maka istri mengatakan, "La, nggak punya, Bang. Walakin antaliki fa'atlu belak. Aku pergi bentar ya, aku mau nyari makanan dahulu." Nah, qadaru hari itu, Aba Qais kerja bener-bener capek. Lelah beliau, dalam keadaan puasa. Lapar, lelah, dan haus pula gitu kan. Maka saat itu menunggu istrinya yang saat itu sedang mencari makanan di luar. Qadarullah saat itu belum ngantuk. Sambil nunggu-nunggu, ternyata ketika terkantuk itu sambil nungguin istrinya, beliau tertidur. Ketika kembali istrinya terkaget, "Ya Allah, suamiku sudah tidur." Maka kagetlah istrinya dan mengatakan, "Khaibatan lak, celakalah engkau wahai Aba Qais, asbaha shaiman, engkau telah menjadi orang yang berpuasa, sedangkan berbukanya belum, tapi sudah puasa lagi." Maka beliau pun mulai puasa selanjutnya. Malam itu belum makan gitu kan. Berlanjut ke puasa selanjutnya. Berarti puasa 2 hari berturut-turut. Qadarullah besoknya ketika di tengah hari panasnya luar biasa. Falam mentasofan nahar, ketika tengah siang, khusya alaih, maka beliau pun pingsan. Ketika pingsan dilaporkan kepada Rasulullah. Tapi ini kan kewajiban, nggak boleh dibatalin sama sekali. Ini karena kewajiban puasa, kewajiban bulan Ramadan. Fadzukira dzalika Nabi, maka hal itu diceritakan kepada Rasul. "Ya Rasulullah, Aba Qais pingsan." Lah kenapa pingsan? Ceritanya kemarin ya Rasulullah, ketika mau berbuka ya Rasulullah, belum ngantuk, makanan belum datang. Pas datang-datang beliau sudah tidur, maka udah mulai puasa lagi ya Rasul. Terus ya sekarang nggak kuat ya Rasul, beliau pingsan. Dengan pingsannya Abu Qais, alhamdulillah, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas syiyam, maka dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa itu ar-rafasu ila nisaikum. Boleh berhubungan dengan istri kalian, boleh makan dan minum. Sampai kapan? Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Boleh kalian makan dan minum sampai jelas benang yang putih dan benang yang hitam. Kapan itu? Minal fajri, dari waktu fajar. Boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai fajar. Jadi walaupun setelah maghrib ngantuk banget, itu misalkan ketiduran, nggak apa-apa. Tapi kalau zaman ini di fase yang kedua, kalau misalkan sudah ketiduran atau sudah masuk waktu sholat isya atau sudah sholat isya, maka dia sudah mulai berpuasa kembali. Tapi qadarullah alhamdulillah ada Aba Qais yang mewakili dan beliau pingsan. Kebayang ya kalau Aba Qais nggak pingsan? Gantian mungkin satu di antara kita yang saat ini pingsan karena puasa 2 hari berturut-turut. Qadarullah hari ketiga kalau misalkan ngantuk lagi, hari ketiga berturut-turut, mungkin pingsannya agak lebih panjang. Dan setelah itu, setelah turun ayat yang ini, turunlah kita di level yang ketiga, yaitu level kita saat ini. Kita boleh makan dan minum, di mana? Di antara maghrib sampai fajar. Puasanya dimulai dari kapan? Dari fajar sampai ke maghrib. Nah, di nunduk kali ini, nunggu beduk kita, semoga ilmu ini bisa menjadi ya senyuman buat kita gitu kan, dan kita bersyukur semoga nanti di surga ketemu dengan Aba Qais dan ucapan jazakumullahu khairan Aba Qais, engkau telah pingsan sebelumnya dan mewakili kami gitu ya. Dan alhamdulillah, semoga kita bisa mensyukuri ternyata sekarang ini puasa kita masya Allah penuh dengan kemudahan, dengan apa? Dan itulah rahman dan rahimnya Allah, kasih sayang kepada hamba-hambanya, nggak pengen beratkan, insya Allah ringan kok. Dan selamat menikmati jamuan Ramadan, dan inilah waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa, maka berbanyaklah berdoa. Mungkin itu saja yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang.
Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.